Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 1917021, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dosen pengampu Ibu Fauzia Sahrawati, BMPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait isu-isu lingkungan hidup, di mana isu lingkungan hidup itu terbagi menjadi 3. 1. Isu lingkungan global, di mana isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang sangat luas dan serius bagi dunia, seperti pemanasan global, pelapisan-lapisan ozon, hujan asam, pertumbuhan populasi, desertifikasi, penurunan keragaman hayati, dan pencemaran limbah B3 atau bahan saya akan jelaskan ialah pemanasan global atau biasa disebut global warming, yaitu fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang biasa disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dinitroksida, dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah penipisan dalam lapisan troposfer pengaruh radiasi ultraviolet. CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromid dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup, lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatnya kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia atau imun, penurunan produksi tanaman jagung, dan kenaikan suhu udara, serta kematian pada hewan liar. Hujan asam. Hujan asam adalah proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut biasanya bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernapasan, dan menyebabkan pengasaman pada tanah. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial, merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya terjadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Desertifikasi. Desertifikasi merupakan penurunan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Awalnya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi, sehingga penangkap CO2 menjadi semakin berkurang. Penurunan keragaman hayati. Penurunan keragaman hayati adalah keanekaragaman jenis spesies makhluk hidup. Tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, juga meliputi keunikan spesies, gen, serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dampaknya, karena keanekaragaman hayati ini memiliki potensi yang besar bagi manusia, baik dalam kesehatan, pangan, maupun ekonomi. Pencemaran limbah B3. Pencemaran limbah B3 adalah bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Dulunya hanya bersifat lokal, namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi,
lingkungan nasional yaitu permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam skala nasional. Salah satu contohnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah yaitu suatu benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, atau dibuang sebagai barang yang tidak berguna. Potensi yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat ialah penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita yang biasa terdapat melalui makanan ternak yang berupa sisa makanan atau sampah. Dan dampak yang biasa ditimbulkan oleh masyarakat seperti pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap dan pemandangan buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Contoh bentuk isu lingkungan nasional lainnya seperti kebakaran hutan dan pencemaran. Isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan permasalahan lingkungan di mana dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang sangat dirasakan bagi daerah lokal, seperti kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan ketercemaran pangan. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Erosi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Intrusi air laut. Intrusi air laut adalah air laut asin mengisi ruang bawah tanah yang telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadinya kekurangan stok air tawar dan terganggunya kesehatan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, banjir sering terjadi. Banjir dapat diartikan sebagai fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses impoluasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena kehijauan penahan air larian berkurang. Dampak yang biasa ditimbulkan ialah gangguan kesehatan, penyakit kulit, dan aktivitas manusia bisa terhambat. Maka dari itulah, upaya yang harus dilakukan pertama menanam pohon, di mana pohon berperan besar dalam mengurangi pemanasan global. Karena pohon dalam fotosintesisnya dapat menyerap dan menghasilkan oksigen, sehingga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di udara, yang dapat memicu menipisnya ozon dan terjadinya pemanasan global. 2. Menghijaukan hutan yang telah gundul. Karena sekarang ini banyak pembalakan liar yang menyebabkan terjadinya penggundulan hutan. Ketiga, melakukan efisiensi pada penggunaan bahan bakar fosil. Selain dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, eksploitasi yang berlebihan pada bahan bakar fosil juga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pada bahan bakar fosil tersebut. Karena bahan bakar fosil tersebut tidak dapat diperbaharui. Keempat, mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan dan harganya dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Misalnya, titanium sebagai sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan, biosolar, dan lain sebagainya. Itulah tadi pembahasan saya terkait isu-isu lingkungan hidup. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.